Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, semoga kita tetap sehat selalu. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan protokol kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rifai. Saya sebagai salah satu staf tata usaha dan juga sebagai guru pengajar di SMK Ma'arif Endo Banjar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi MPLS, yaitu sarana prasarana dan aturan sekolah. Untuk aturan sekolah akan saya persempit menjadi aturan laboratorium. Ya, lanjut. Jadi apa itu sarana prasarana? Menurut kalian apa sih sarana prasarana? Coba nanti kalian komen di bawah setelah video ini selesai. Kalian komen di bawah apa itu sarana dan prasarana menurut pendapat kalian. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu secara umum sarana dan prasarana. Sarana adalah alat segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya buku tulis, buku teks, pulpen. Pokoknya alat-alat yang langsung terjun dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya itu gedung, lapangan olahraga, ruang laboratorium, praktik, itu merupakan sarana. Jadi merupakan prasarana, itu merupakan penunjang utama. Lalu apa saja sih yang termasuk ke dalam sarana dan prasarana? Nah, di sini yang pertama ada sarana untuk habis pakai. Sarana untuk habis pakai biasanya berupa peralatan. Contohnya kapur, spidol, tinta, stapler, ballpoint. Itu merupakan sarana yang habis pakai. Yang kedua, sarana yang tidak habis pakai, contohnya meja, kursi, papan tulis, buku teks. Itu merupakan sarana yang tidak habis pakai atau yang bisa digunakan berulang-ulang. Itu termasuk ke dalam peralatan. Yang ketiga, sarana yang bergerak. Maksudnya bergerak di sini itu bukan bisa bergerak jalan-jalan sendiri ya, tetapi bergerak di sini itu bisa dipindahkan. Jadi sifatnya fleksibel, bisa dialihkan mau ke juru ini atau ke juru sana. Yang penting bisa dipindahkan, contohnya lemari, bangku sekolah. Nah, itu termasuk sarana yang bergerak. Lalu sarana yang tidak bergerak itu contohnya saluran air. Kalau misalkan ingin digerakkan atau dipindahkan, saluran air harus dengan tim ahli khusus. Harus menggali dulu, harus memotong dulu, dan pokoknya ribet pokoknya. Itu yang termasuk sarana tidak bergerak. Kemudian sarana yang digunakan untuk belajar. Contohnya ruang praktik, ruang kelas. Nah, itu langsung digunakan untuk belajar, untuk interaksi antara guru dan siswa. Prasarana yang tidak digunakan untuk belajar, contohnya ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat parkir. Meskipun itu tidak digunakan sebagai pembelajaran, tetapi itu tetap ada di sekolah dan penting gunanya untuk pembelajaran. Ya. Kemudian, apa fungsi sarana dan prasarana di sekolah? Fungsinya itu ada 3. Yang pertama sebagai alat pelajaran, tentu ya, sebagai alat pelajaran. Karena untuk memperlancar, untuk mempermudah proses pembelajaran, tentu saja harus ada alat-alat yang menunjang dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku teks, buku tulis, penghapus, papan tulis.
itu termasuk alat pelajaran. Kemudian alat peraga. Alat peraga ini adalah semuanya, pokoknya alat yang membantu pendidikan dan pengajar, baik berupa benda ataupun yang lain, dalam mempermudah kalian dalam memahami pelajaran. Contohnya itu ada di ruang teknik bisnis dan sepeda motor, ruang praktik RPS. Di sana ada alat peraga berupa motor. Kalian bisa langsung praktik di sana agar bisa langsung paham. Kemudian sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran itu sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara di dalam proses pelajaran. Seperti saya sekarang ini dengan kalian, dengan menggunakan media interaktif di YouTube. Lalu apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMK Ma'arif Anu Banjar? Saya akan mengambil contoh kecilnya saja ya, tidak semuanya. Yang pertama itu, gedung 1. Ini merupakan prasarana yang ada di SMK. Ini ada ruang laboratorium, ada ruang guru, dan untuk yang di atas itu ruang kelas kalian nanti. Kemudian, ini ada ruang praktik akuntansi. Untuk yang jurusan akuntansi nanti kalian akan belajar atau akan praktik di ruangan ini. Bisa kita lihat di dalamnya itu seperti ini. Ada sarana komputer untuk kalian dalam belajar nanti. Kemudian, ini adalah ruang praktik teknik bisnis dan sepeda motor. Untuk jurusan TBSM nanti bersama guru-gurunya akan belajar di sini ya. Contoh ini merupakan di dalam ruang praktik teknik bisnis dan sepeda motor. Bisa kita lihat kakak-kakak kalian bersama gurunya sedang mencoba memperbaiki mesin motor. Ini termasuk ke dalam alat peraga agar mempermudah kalian nanti dalam memahami apa-apa yang sudah disampaikan di kelas atau apa-apa yang sudah disampaikan dalam materi. Kemudian ini adalah salah satu ruang kelas. Ini berada di pojok di bawah ya. Ini ruang kelas. Kemudian, dan ini adalah toilet. Untuk sebelah kanan adalah toilet perempuan, kemudian sebelah kiri adalah toilet laki-laki. Di dalamnya itu ada toilet jongkok, toilet duduk juga, ada wastafel dan ada cermin. Silahkan kalian mengunjungi kapan-kapan berkunjung ke sekolah, jalan-jalan. Kemudian, aturan yang berlaku di ruang praktik. Yang pertama itu tata tertib atau aturan berlaku bagi seluruh warga sekolah. Baik itu guru atau siswa harus mematuhi aturan sekolah atau aturan menggunakan sarana ruang praktik. Kemudian semua pengguna dilarang 1. Merusak, mencabut, mengubah layout atau tata letak alat praktik dan hal lain yang mengganggu kelancaran kerapihan ruang. Kemudian mengambil barang apapun yang menjadi aset ruang praktik. Yang ketiga, memakai sendal atau pakaian yang tidak pantas. Sebaiknya sebelum kalian memasuki ruangan praktik itu tanyakan dulu pada guru apa pakaian yang harus dipakai, dan tidak boleh merokok. Lanjut, meninggalkan barang atau sampah di ruang praktik. Setelah kalian masuk ke SMK Ma'arif Anu Banjar, kalian harus disiplin dan jangan pernah membuang sampah dimanapun, terutama di ruang praktik ya. Itu menghalangi pemandangan, memperburuk pemandangan. Kemudian membuat bising. Tentu saja di ruang praktik itu khusus untuk pembelajaran, bukan untuk membuat kebisingan. F. Menggunakan fasilitas ruang praktik untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelajaran.
Ya misal kalian kalau di ruang praktik akuntansi malah main game, nah itu tidak boleh. Yang terakhir adalah membawa makanan atau minuman ke dalam ruang praktik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.